Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Apriliani dengan NIM 2202010215 dan Yuda Mulkiana dengan NIM 2202012010209 dari kelas Manajemen F, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan memaparkan materi dari rangkuman artikel tentang inflasi dan uang. Inflasi adalah penurunan nilai mata uang. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga-harga barang dan jasa. Sementara itu, pengertian inflasi atau apa itu inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi adalah sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu atau kurun waktu tertentu. Penyebab dari inflasi memiliki banyak faktor. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, setidaknya ada 6 faktor penyebab inflasi. Antara lain 1. Permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga menyebabkan harga barang dan jasa tersebut mengalami kenaikan. 2. Penyebab inflasi yakni adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penyebab ketiga yakni perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau disebut juga inflasi ekspektasi. Dan yang terakhir adalah karena kekacauan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia saat kerusuhan pada tahun 1998. Inflasi dan uang. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Uang, pengertian uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Kebijakan uang ketat padam api inflasi. Kejutan besar terjadi pada finansial global dengan lonjakan angka inflasi di berbagai dunia yang kini menjadi salah satu ancaman bagi perekonomian dunia. Inflasi diprediksikan akan membakar perekonomian dunia pada tahun 2022 jika tak mampu diredamkan dengan baik. Data mencatat bahwa angka inflasi di negara Paman Sam Amerika Serikat pada Juni 2022 telah mencapai angka 9,1. Angka tersebut merupakan inflasi tertinggi selama kurun waktu 41 tahun terakhir. Demikian juga inflasi di negara Inggris yang mencapai angka 9,1, Jerman 7,6, Spanyol 10,2, dan Italia 8,0. Lonjakan inflasi yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi oleh pemerataan ekonomi akan memperluas kemiskinan, bertambahnya pengangguran, dan akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan. Berkaca pada saat krisis moneter pada tahun 1998, inflasi tertinggi di Indonesia mencapai angka 77,63. Kala itu inflasi mempunyai pengaruh besar pada penurunan daya beli masyarakat, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan di Indonesia. Teori inflasi merupakan proses kenaikan harga barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Ada 3 jenis inflasi berdasarkan pada penyebab harga yang berbeda, yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan, inflasi impor. Harganya dulu tak begini, mengapa? Tanya inflasi. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Berikut tingkat inflasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Sempat tinggi pada tahun 2005, namun beberapa tahun belakangan ini tingkat inflasi stabil dan terjaga. Inflasi umumnya disebabkan
oleh beberapa faktor. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi saja dan mengendalikannya. Yang ketiga, suku bunga. Apa itu suku bunga? Suku bunga merupakan suatu variabel dalam perekonomian uang secara cermat karena dampaknya luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak yang luas terhadap kesehatan dan perekonomian. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada perkataan kami yang salah atau materi kami yang salah. Mohon dimaklum. Terima kasih kepada Bapak Galing, selaku dosen manajemen dari Universitas Perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.